Salam sejahtera kepada kita semua, saudara-saudara dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur kepada Bapa kita di surga, yang dalam kesetiaan yang tak pernah berkesudahan, tetap memelihara dan memberkati kita semua. Bahkan tetap melawat kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Sama seperti yang hendak kita renungkan pada saat ini, dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26 berdasarkan renungan harian Toraya. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu. Sungguh karena kemurahan dan kebaikan-Mu sendirilah kami kembali dapat mengalami lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk segala perkara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26 firman Tuhan demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Hidupku untuk Tuhan. Jika kita ditanya hidup kita untuk siapa, tentu secara sederhana akan menimbulkan jawaban yang variatif. Mungkin ada yang menjawab hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istri atau suami atau anak, atau untuk hal yang lain-lain. Lalu bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan tersebut? Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik.
tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan, sama seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam, tetapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan lengah, layanilah Tuhan melalui profesi kita masing-masing, agar melalui profesi kita Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan biar ada yang pertolongan Roh Kudus, seluruh hidup kami arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami hidup untuk Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada, dan dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Tangan Tuhan yang penuh rahmat dan kasih menyertai dan menopang mereka semua. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Tarakan yang terkena musibah. Bahkan ada yang harus menjadi korban. Kami mohon Tuhan menghiburkan keluarga, Tuhan menguatkan mereka, dan mengaruniakan kepada mereka pengharapan yang tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kiranya mereka tetap memiliki kekuatan di dalam Engkau, dan mereka memperoleh apa yang mereka perlukan di tengah-tengah musibah yang mereka alami. Gerakkan hati saudara-saudara kami, gerakkan hati kami semua untuk boleh mengambil bagian di dalam kesusahan sesama kami. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan dari saudara Mikael Sule dan Lince Paulus. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kendali dan kuasa Allah. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Yang sementara berjuang mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Lebih lagi kami mohon perlindungan Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Lindungilah kami ya Tuhan, sehingga kami semua aman. Dan beri bijaksana kepada kami semua untuk tetap mendisiplinkan diri, dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku
hujan